dengan metode perbandingan, maka kita akan melihat ya bahwa suatu peristiwa itu punya kaitan, punya hubungan dengan peristiwa yang lain. Nah, yang kita pelajari hari ini dengan metode perbandingan dari John Stuart Mill, ya, kita menetapkan hubungan kausal itu dari peristiwa itu dengan 5 metode, ya. Yang pertama adalah metode persetujuan atau agreement method. Ya, inti dari metode persetujuan atau agreement method itu adalah semakin banyak variabel semakin baik, ya, sebagai penjelas bahwa faktor X itulah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Y. Ya, saya kasih contoh. Semakin banyak faktor-faktor yang bisa kita identifikasi, misalnya faktor aksi unjuk rasa, faktor kesadaran politik, faktor pertumbuhan ekonomi yang tinggi, faktor pesatnya perkembangan teknologi. Faktor-faktor yang saya sebut bisa diidentifikasi sebagai variabel X, X1, variabel X2, variabel X3. Nah, variabel-variabel ini menyebabkan apa? Menyebabkan peristiwa lain, menyebabkan terjadinya efek dari kondisi variabel X. Jadi kesadaran politik rakyat tinggi, pertumbuhan ekonomi negara tinggi, lalu pendidikan politik bagus, lalu kebudayaan politik sudah partisipan, lalu apa lagi? Nah, ini yang akan menghantarkan munculnya peristiwa baru. Peristiwa baru itu adalah demokrasi. Jadi, kalau ada pertumbuhan ekonomi tinggi, kalau ada partisipasi politik rakyat tinggi, kalau ada kesadaran politik tinggi, ada kesadaran politik tinggi dari rakyat dan lain-lain, ini yang bisa menyebabkan efek peristiwa baru dari faktor X ini berupa demokrasi. Gitu loh ya. Nah, menurut Mill, semakin banyak variabel yang bisa kita identifikasi yang menyebabkan terjadinya efek, yang menyebabkan terjadinya peristiwa baru, nah itu adalah disebut dengan metode persetujuan, agreement method. Ya, jadi ada faktor-faktor tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan efek tertentu. Yang ini bisa kita sebut dengan variabel X menyebabkan terjadinya variabel Y. Ya, karena kita bicara metode perbandingan khususnya politik, maka contoh-contoh tentang ini menurut saya sudah sangat banyak. Lalu yang kedua adalah metode persetujuan atau agreement ini juga bisa melemahkan hubungan kausal. Jadi satu sisi bisa menguatkan hubungan sebab akibat, ya, semakin banyak variabel semakin baik sehingga kekuatan hubungan itu benar-benar kuat, dan juga metode persetujuan ini juga bisa melemahkan hubungan sebab akibat. Karena apa? Karena ada beberapa penyebab yang diakui itu menunjukkan frekuensi yang melemahkan. Misalnya gini, kalau kita melihat suatu peristiwa ya dari metode agreement ini, metode persetujuan, variabel X-nya adalah PHK, pemogokan PHK, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja menyebabkan pengangguran, gitu ya. X-nya PHK, Y-nya adalah pengangguran. Variabel X-nya adalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang pilot juga bisa menyebabkan PHK atau aksi unjuk rasa. Baik, saya mungkin ada baiknya saya tulis di papan ya. Sebentar, saya cari
dong. Ya. Misalnya ini ya, variabel X. Ini ada variabel X. Variabel X itu menyebabkan munculnya efek dari ini. Ini disebut dengan variabel Y. Ini metode agreement. Semakin banyak kita bisa mengidentifikasi X1, X2, X3, X4, X5 sampai X100, ini menguatkan munculnya efeknya. Tapi, kata Mill, semakin kita bisa mengidentifikasi banyak faktor, itu kita bisa menarik inferensi induktif yang kuat. Inferensi induktif yang kuat, inferensi induktif yang bagus. Tapi di satu sisi ketika kita menggunakan method of agreement, ini juga bisa melemahkan efek munculnya peristiwa Y. Y ini muncul akibat dari ini. Y muncul akibat dari X. Saya sudah memberi contoh, misalnya perusahaan pilot menyebabkan terjadinya PHK. Aksi unjuk rasa buruh juga menyebabkan PHK. Instabilitas politik. Nah, ini secara tidak langsung tidak menyebabkan PHK, tapi di sini ada variabel antara menyebabkan perusahaan pilot, menyebabkan perusahaan bangkrut. Ini ya. Nah, ini artinya ketika kita menggunakan method of agreement itu variabel-variabel yang tadinya adalah menyebabkan terjadinya sesuatu di sini, semakin banyak variabel X yang bisa kita identifikasi menyebabkan variabel Y ini kuat hubungan sebab akibatnya. Ya, Y terjadi karena X, Y juga bisa menyebabkan terjadinya X. Ya, ini hubungan kausal, hubungan sebab akibat. Tapi dia bisa melemahkan hubungan, karena tidak semua perusahaan pilot aksi unjuk rasa itu juga menyebabkan PHK, gitu loh. Tidak hanya PHK, tapi apa? Menyebabkan krisis ekonomi, menyebabkan krisis politik, menyebabkan munculnya rezim otoritarian. Nah ini loh. Jadi metode of agreement tidak selalu bicara X menyebabkan Y, tapi bisa menyebabkan munculnya peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi inilah kegunaan kita belajar metode perbandingan ya. Jadi metode perbandingan itu memang kelihatannya gampang, tapi kalau kita begitu menerapkan, itu ada banyak persoalan yang perlu kita taati, karena dasarnya kita bisa menerapkan metode perbandingan itu dasarnya adalah kita harus membaca bukunya dari Mill yang berjudul System of Logic.